Udah dimulai lagi? Belum? Udah, udah. 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 Oke. Oke, halo semuanya, selamat datang di video kami. Di sini ada Aditya Hidayat dan ada teman saya itu Aleka Zulfa. Di sini kami akan menjelaskan tentang arsitektur of Oracle Database. Di sini kita akan menganalogikan kalau arsitektur of Oracle Database itu adalah sebuah perpustakaan digital raksasa. Kenapa saya sebut perpustakaan? Karena analogi ini akan sangat membantu kita untuk memahami komponen-komponen yang terlihat rumit menjadi sesuatu yang sangat logis. Jadi bayangkan aja sebuah perpustakaan, ia tidak hanya membutuhkan gedung dan rak buku, ia juga butuh katalog, staf yang bekerja, dan resepsionis di pintu depan. Nah, di video ini kita akan membedah 4 pilar utama yang membangun Oracle Database. Boleh dilihat. Oke, di sini 4 struktur utamanya yaitu database, yaitu database instant, yang ketiga ada listener, yang keempat ada arsitektur multi tenant. Ya, struktur database ini adalah sebuah bangunan fisik perpustakaan dan cara kita menata isinya. Nah, database instant adalah sebuah yang hidup. Listener adalah membuat AI resepsionis yang menyambut setiap. Yang keempat ada arsitektur multi tenant, yaitu cara modern untuk melakukan banyak cabang perpustakaan dengan mudah. Pilar itu jadi dua logis. Ada database file, control file, dan redo log file. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada database data files atau yang bisa disebut sebagai DBF. Fungsinya adalah menyimpan semua data kita. Contohnya itu seperti table, setiap baris informasi, setiap nama, yang semuanya itu ini. Terus itu ada file sebagai STL. Fungsinya adalah file ini tuh tidak menyimpan data kita, tapi menyimpan informasi tentang data kita. Nah, contohnya itu seperti ini. Siapa nama database ini? Di mana lokasi rak buku atau data files ini? Dan apakah semua bagian database ini sinkron? Karena file ini sangat krusial, Oracle itu mewajibkan kita untuk mempunyai beberapa salinan database ini. Jadi, kalau misalnya data kita hilang, maka perpustakaannya atau database kita itu akan lumpuh total dan tidak bisa dibuka lagi. Yang ketiga ada redo log files atau log. Fungsinya adalah untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada data. Bukan pada datanya, tapi perubahan. Contoh nyatanya itu bayangkan kalau kita sedang memasukkan data transaksi penjualan. Tiba-tiba listrik itu padam atau mati lampu lah ya. Data kita tuh mungkin belum disimpan di rak buku atau data filesnya. Saat menyala lagi, Oracle akan memeriksa rekaman CCTV. Nah, CCTV ini yang dimaksudkan sebagai redo log files. Nah, dia akan memeriksa dan kalau misalnya ada yang belum selesai, maka dia akan menyelesaikannya. Ini tuh bikin Oracle kita aman dan memastikan tidak ada data yang hilang. Yang selanjutnya ada struktur logis. Struktur logis itu cuma ada satu bagian, yaitu table space. Fungsinya itu mengelompokkan data secara daripada yang sama, ya kita bisa membuat beberapa zona. Misalnya lantai 1 untuk buku fiksi, lantai 2 untuk sains, dan lantai 3 untuk sejarah. Kita bisa membuat table space. Contohnya itu seperti misalnya table data karyawan. Table data karyawan itu gunanya untuk menyimpan HRD, table-table HRD, dan gunanya data penjualan yang ada.
Nah, ini tuh bikin manajemen backup, recovery, dan menjadi lebih terorganisir dan efisien. Dan yang selanjutnya ada, ini adalah contoh fotonya, dan di sini ada pilar kedua yaitu instance. Nah, di sini ibarat mah seperti gedung perpustakaan yang megah, tidak ada gunanya tanpa staf yang bekerja dalamnya. Nah, instance ini adalah gabungan dari memori atau ruang kerja dan proses staf-stafnya yang ada, yang membuat database bisa melayani pengunjung. Nah, instance itu kan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada RAM dan ada background process. Yang RAM sendiri kita bagi menjadi 4, yaitu SGA, BGA, buffer change, shared pool. Yang kedua ada background process yang terbagi menjadi 4 juga, yaitu log writer, database writer, system monitor, dan process monitor. SGA sendiri adalah sistem global area yang bisa kita anggap sebagai ruang kerja bersama. Jadi ini adalah ruang kerja utama yang besar, tempat semua staff berkolaborasi di sini agar menjadi suatu efisiensi. Nah, PGA itu adalah program global area. Itu ibarat seperti meja kerja pribadi. Jadi tadi kan ada ruang kerjanya. Nah, staff tuh juga mempunyai kerja pribadinya masing-masing. Fungsinya adalah ketika misalnya staf karyawan, staf perpustakaan, ada pengunjung datang dan meminta daftar buku yang diurutkan berdasarkan nama pengarang. Staf akan membawa buku-buku itu ke meja pribadinya atau PGA. Semakin rumit permintaan pengunjung, semakin besar meja pribadi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu ada buffer chest. Buffer chest itu tuh adalah meja transit cepat. Ibarat seperti itu. Ini adalah area terbesar dan terpenting. Bayangkan rak buku atau data files ada di gudang atau di hard disk yang jauh. Saat ada yang meminjam buku, staf akan mengambilnya dan menaruhnya di meja transit ini. Jika ada orang lain yang ingin meminjam buku yang sama, staf tidak perlu lagi lari ke gudang. Cukup mengambil di meja ini. Akses RAM ribuan kali lebih cepat daripada ke hard disk. Jadi fungsi buffer chest itu adalah mempercepat performa database kita. Yang terakhir ada share pool. Sini share pool itu ibaratnya seperti papan tulis dan mesin fotokopi. Jadi kalau ada pengunjung yang bertanya, misalnya di mana letak buku X, nah staf akan mencari tahu dulu tuh informasi-informasinya. Dia akan tulis di papan tulis atau kita sebut sebagai library chat. Jika ada yang bertanya hal yang sama, staf lain tinggal melihat di papan tulis, tidak perlu menulisnya lagi dari awal. Fungsinya itu adalah menghemat waktu dan menggunakan ulang perintah yang sama. Seperti yang tadi kan ada yang udah nulis tinggal menggunakan itu saja. Yang kedua selanjutnya ada background process. Staff yang bekerja dalam selama 2/7. Dalamnya itu ada 4 ya, yang seperti yang saya bilang tadi. Di sini ada database writer atau misalnya bisa disingkat sebagai DBWN. Itu ibaratnya dia sebagai petugas perapian yang tugasnya itu secara berkala memindahkan buku-buku dari meja transit atau dari buffer chest yang udah kita bahas tadi kembali ke rak permanennya, yaitu data files. Nah, selanjutnya ada log writer atau LGWR, di mana itu ibarat seperti satpam mencatat. Dia itu kerjanya harus cepat. Jadi kalau misalnya ada perubahan sekecil apapun, dia wajib langsung menuliskannya ke CCTV atau radio log files yang sudah kita bahas juga. Dia memastikan tidak ada catatan yang terlewat. Jadi wajib semuanya tercatat di dalam log writer tersebut. Selanjutnya ada SMON, itu sistem monitor. Ibarat mah dia adalah tim medis. Jadi kalau misalnya ada error atau database crash, dialah yang akan melakukan pertolongan pertama saat database dinyalakan nanti. Selanjutnya ada proses monitor atau PMON. Jadi itu ibarat petugas kebersihan. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang koneksinya keputus di tengah jalan gitu, jadi PMON ini akan membersihkan sisa-sisa pekerjaannya agar tidak mengganggu orang lain. Nah, sekarang
Di sini ada gambaran-gambarannya. Ini ada database instan. Nah, kita lanjut ke pilar ketiga. Teman saya akan menjelaskannya secara detail. Silakan Alika. Jadi listener itu adalah sebuah program yang berjalan di server yang memiliki satu tugas, yaitu mendengarkan permintaan koneksi jaringan. Jadi alur kerjanya itu pertama-tama pengunjung atau user datang ke alamat IP server di nomor telepon spesifik atau seperti port default 1521. Lalu listener atau resepsionis mengangkat telepon tersebut. Lalu user berkata, saya ingin mengakses layanan database penjualan. Listener memeriksa, lalu setelah mengkonfirmasi layanan itu ada, listener lalu menyambungkan aplikasi itu ke salah satu user yang meminta. Setelah tersambung, tugas listener selesai, listener kembali ke mejanya untuk menunggu telepon atau permintaan berikutnya. Jadi intinya jika listener ini mati, tidak akan ada koneksi baru yang bisa masuk atau pintu perpustakaannya itu terkunci. Oke, ini ada gambaran listener yang menghubungkan klien dengan database. Oke, next. Yang pilar keempat yaitu arsitektur multi-tenant yang dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada CDB atau Container Database, yang kedua yaitu PDB, Pluggable Database. Jadi apa sih itu CDB atau Container Database? Yaitu analoginya ini adalah satu gedung apartemen besar yang memiliki satu fondasi, satu pembangkit listrik, dan satu sistem air bersama. Di Oracle Database, ini berarti ia hanya punya satu set instance atau satu set staff dan ruang kerja bersama yang fungsinya menjadi wadah dan penyedia sumber daya bersama yang efisien. Yang kedua, apa itu pluggable database? Pluggable database adalah unit-unit apartemen individual di dalam gedung apartemen itu. Jadi fungsinya setiap PDB database yang berfungsi penuh, ada pdb.hrd, PDB Sales, PDB Finance, dan PDB Finance. Mereka semua terlihat seperti database mandiri bagi aplikasi, tapi di belakang layar mereka berbagi staff dan ruang kerja atau resource-nya berbagi yang sama dari satu CDB. Sesuai namanya, unit apartemen ini bisa di-unplug dari satu gedung dan dicolokkan kembali atau di-plugin kembali ke gedung lain. Jadi ini membuat migrasi dan pengelolaan database menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Oke, next. Nah, ini gambaran multi-tenant arsitektur, jadi resource-nya itu dibagi-bagi. Oke, next. Oke, jadi kesimpulannya yaitu kita memiliki struktur database yang digambarkan sebagai bangunan perpustakaan yang terdiri dari data files, control files, dan read log files. Database instance yaitu para staff dan ruang kerja, yaitu SJ, PJA, dan proses B dan background proses yang membuatnya hidup. Listener atau yang kita gambarkan sebagai petugas resepsionis yang menjadi gerbang masuk untuk koneksi. Yang terakhir, arsitektur multi-tenant atau model apartemen cerdas dengan CDB dan PDB yang membuat pengelolaan menjadi lebih efisien dan mudah. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.